Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum. Pertama kali marilah kita senantiasa memuji Allah tabaraka taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman wal Islam. Nikmat yang sangat agung yang dengannya kita berharap kebaikan dari Allah tabaraka taala. Kemudian ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengambilan faedah dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih di dalam pembahasan pasal yang ketiga tentang ahamiyah, pentingnya memperbaiki hati dan penjelasan sebagian dari amalan-amalan hati. Kita masuk bab yang ke-14, itu bab ma ja'a fi sabri lillahi ta'ala, bab tentang sabar kepada Allah tabaraka ta'ala. Di dalam pembahasan tentang sabar ini, pertama kali beliau, penulis, menukilkan firman Allah tabaraka ta'ala di akhir surah Ali Imran, ayat yang ke-200, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabiru artinya kuatkanlah kesabaran kalian. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, Syekh Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, "Tsumma haddal mu'minin ala ma yusiluhum ilal falah." Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, dan seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada orang-orang beriman untuk mendapatkan perkara yang bisa menghantarkan mereka ke dalam kesuksesan mereka. Wa huwal fawzu was sa'adatu wan najah, yaitu al-fawz, kemenangan, was sa'adah, dan kebahagiaan, wan najah, dan keselamatan. Wa anna tariqan musil ila dzalika luzumus sabr, bahwasanya
jalan yang bisa menghantarkan kaum muslimin untuk meraih kemenangan, meraih keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya, kata beliau, adalah dengan menetapi kesabaran. Luzumus sabri, yaitu dengan senantiasa tetap di atas kesabaran. Inilah thariqah kaum muslimin akan mendapatkan keselamatan, kemenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini. Kemudian Sesa'di di sini beliau menjelaskan apa itu hakikat dari as-sabru, sabar. Alladhi huwa habsun nafsi ala ma takrahu. Bahwasanya hakikat dari sabar adalah menahan jiwa. Sabar artinya menahan jiwa, menahan nafsu atas perkara-perkara yang tidak disukai. Itulah makna dari as-sabr. Jadi as-sabru ay al-hubsu, menahan jiwa dari perkara-perkara yang tidak disukai. Min tarkil ma'asi wa min as-sabri 'ala al-masa'ib wa 'ala al-awamir ats-tsaqilah 'ala an-nufus. Baik itu meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan ini perkara yang secara asal tidak disukai oleh jiwa atau nafsu manusia, karena nafsu mencintainya. Maka meninggalkannya ini perkara yang tidak disukai. Dan inilah makna as-sabr. Ketika seseorang menahan nafsunya, menahan jiwanya dari kemaksiatan. Wa minas sabri 'alal masa'ib. Demikian juga termasuk bersabar atas musibah-musibah yang terjadi. Karena secara tabiat nafsu manusia itu tidak menyukai dengan musibah. Maka menahan nafsu, menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, ini termasuk bentuk kesabaran. Wa 'alal awamir ats-tsaqila 'alan nufus. Demikian juga kata beliau termasuk bersabar untuk tetap di atas perintah-perintah atau melaksanakan perintah-perintah yang berat bagi jiwa. Inilah 3 macam sabar yang banyak dijelaskan oleh para ulama, yaitu sabar ketika menahan jiwa kita meninggalkan kemaksiatan, kemudian bersabar ketika menahan jiwa kita untuk tidak berkeluh kesah terhadap musibah-musibah yang kita dapatkan, kemudian bersabar untuk menahan jiwa kita agar tidak meninggalkan atau pergi dari ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Wa amarahum bis-sabri 'ala jami'i dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa bersabar atas semua keadaan-keadaan tersebut, atas 3 macam keadaan tersebut. Baik bersabar ketika meninggalkan suatu kemaksiatan, Allah perintahkan, karena itu jalan kemenangan orang-orang mukmin, maupun bersabar ketika mendapatkan ketetapan takdir di dalam hidup yang Allah tetapkan, dan bersabar ketika menetapi perintah atau menetapi ketaatan. Allah perintahkan itu semua karena itu adalah jalan kemenangan dan kebahagiaan orang-orang mukmin. Wal musabarah, kemudian setelah Allah perintahkan isbiru, bersabarlah, kemudian Allah kuatkan lagi dengan perintah berikutnya wasabiru. Sabiru artinya kuatkanlah kesabaran kalian. Yang pertama perintah untuk bersabar,
Yang kedua, perintah untuk menguatkan kesabaran. Isbiru wasabiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Ini sabiru atau musabar. Jadi di sini ada dua perintah, ada as-sabru, perintah bersabar, dan al-musabarah atau perintah menguatkan kesabaran. Makna al-musabarah, menguatkan kesabaran, kata Syekh Sa'di, ay al-mulazamah wal istimrar ala dhalik. Maksud dari musabarah adalah senantiasa menetapi dan terus-menerus di atas kesabaran. Ini makna musabarah. Berarti lebih berat daripada sekedar perintah sabar. Musabarah artinya tetap menjaga kesabaran. Al-mulazamah wal istimrar ala sabr. Bagaimana seseorang senantiasa menetapi, mulazamah artinya senantiasa menetapi, tidak berlepas darinya, wal istimrar, dan terus-menerus ala dzalik, di atas kesabaran. Allah perintahkan orang-orang beriman agar senantiasa menetapi kesabaran, terus-menerus menjaga kesabaran. Ala dawam, ya. Ala dawam, ya, dalam keadaan terus-menerus tidak terputus. Ini perintah yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, Al-Imran ayat 200. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan balasan mereka dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan kecukupan oleh Allah, balasan mereka bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ini kata Syekh Sa'di, hadza 'amun fi jami' anwa'is sabr. Janji Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Ini bersifat umum pada semua jenis-jenis bentuk kesabaran. Pada semua bentuk kesabaran, baik sabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kejadian-kejadian takdir Allah dalam kehidupan yang tidak disukai oleh dirinya, maupun orang-orang yang bersabar ketika menahan dirinya, merasakan beratnya di dalam menghadapi godaan dorongan nafsunya untuk meninggalkan kemaksiatan, ataupun orang-orang yang bersabar untuk senantiasa di atas ketaatan. Karena tiga perkara ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang mudah ketika seseorang mendapatkannya. Sebagaimana orang ketika mendapatkan musibah itu butuh kesabaran, demikian juga orang meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Demikian juga orang-orang yang di atas ketaatan, mereka juga butuh kesabaran. Kalaulah tidak karena kesabaran, maka mereka akan meninggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar, bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan dari sisi Allah dengan balasan yang besar tanpa perhitungan. Fawa'adallahu sabirina ajrahum bighairi hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan janji kepada orang-orang yang bersabar bahwasanya mereka akan mendapatkan balasannya dengan tanpa perhitungan. Ai bighairi haddin wala 'addin wala miqdar. Maksudnya tanpa adanya batasan, tanpa adanya ukuran yang tertentu.
wa ma dzaka illa li fadilati sabri wa mahallihi 'inda Allah. Hal itu kata Syekh Sa'di menunjukkan keutamaan sabar dan keagungan sabar, kedudukan sabar di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Bahwasanya orang-orang yang bersabar ini memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Wa annahu mu'inun ala kulli umur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menolong hambanya di dalam perkara-perkaranya. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Artinya Allah akan senantiasa menjaga mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan membersamai mereka di dalam ilmunya, penjagaannya dan pertolongannya. Kemudian setelah menukilkan dua ayat ini, beliau membawa sebuah hadis dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Ya. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, seorang mukmin, orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya urusan seorang mukmin semuanya lahu khairun, akan menjadi kebaikan bagi diri. Ini yang menjadikan perkara yang menakjubkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada urusan orang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena sesungguhnya urusan orang mukmin itu akan menjadi sebab kebaikan bagi diri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali, walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu perkara yang menakjubkan, di mana apapun yang Allah berikan kepadanya akan menjadi sebab kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin. Tidak didapatkan keadaan yang menakjubkan seperti ini kecuali orang yang mukmin, orang beriman. Kemudian Nabi sebutkan di antara wujud bentuk perkara yang menakjubkan dalam kehidupan seorang mukmin. Nabi mengatakan, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, apabila dia mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, syakara, maka dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, maka syukur itu menjadi sebab kebaikan bagi dia orang mukmin. Wa in asabathu dharra'u, adapun apabila dia mendapatkan ad-dharra, perkara-perkara yang menyempitkan, yang menyusahkan, musibah-musibah, perkara-perkara yang tidak disukainya, sabar, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka hal itu, yaitu kesabaran, itu juga menjadi sebab kebaikan bagi dirinya. Akhwani wa akhwati a'azanallah yakum, hadis ini hadis yang agung, hadis yang besar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh seorang mukmin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban, perkara yang menakjubkan, artinya perkara ini perkara yang luar biasa, perkara yang sungguh menakjubkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini kaitkan perkara yang menakjubkan ini dengan keimanan. Hal ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu punya pengaruh yang besar bagi seseorang di dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Bahwasanya keimanan ini punya hubungan langsung dengan kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh seorang hamba di dalam kebaikannya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hal itu tidak didapati bagi siapapun kecuali orang yang beriman. Maka disinilah kita memahami pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga keimanan kita. Sejauh mana kita meraih kebaikan di dalam iman,
maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan perkara-perkara yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, seseorang semakin lemah atau semakin meninggalkan jalan-jalan iman, maka semakin jauh pula dia dari kebaikan-kebaikan yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini. Bagaimana tidak, karena seorang mukmin dengan keimanannya dia pun memahami bahwasanya apapun yang terjadi itu adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya dia memahami, meyakini masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa saja yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka dia memahami apapun itu di tangan Allah Tabaraka Ta'ala. Dengan keimanannya dia memahami segala sesuatu tidaklah luput dari ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia kembalikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Seorang mukmin memahami bahwasanya dirinya tidak mungkin lepas dari Allah Tabaraka Ta'ala. Dia tidak bisa berlari meninggalkan Allah, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Karena semuanya di tangan Allah Tabaraka Ta'ala, maka dia semua akan kembalikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwasanya itu perkara yang menakjubkan yang tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. Dan di antara bentuk menakjubkan bahwasanya apapun yang Allah takdirkan di dalam kehidupan orang-orang beriman, kata Nabi, lahu khairun, inna amrahu kullahu lahu khairun. Apapun urusan orang-orang mukmin itu akan menjadi sebab kebaikan bagi, akan menjadi sebab kebaikan orang-orang mukmin. Bagaimana bentuknya? Dengan menerapkan dua sikap ini dalam kehidupan. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum. Sebagaimana kita memahami bahwasanya dalam kehidupan kita, siapapun di antara kita pasti dia akan lepas dari dua keadaan. Dan takdir yang Allah berikan kepada kita tidak terlepas dari dua keadaan. Ada kalanya Allah berikan kepada kita kelapangan-kelapangan, baik kelapangan di dalam rezeki, kelapangan di dalam kesehatan, kelapangan di dalam anak istri, kelapangan di dalam ilmu, kelapangan di dalam harta dan yang lainnya dari perkara-perkara kelapangan-kelapangan yang itu mendatangkan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa kita. Dan ada kalanya Allah uji seseorang dengan kesempitan-kesempitan di dalam hidupnya, kesempitan di dalam rezekinya, di dalam ma'isyahnya, di dalam ilmunya, di dalam kesehatannya, dan seterusnya. Dan dua keadaan ini Allah senantiasa pergilirkan kepada seluruh hambanya, yang mukmin maupun yang kafir. Karena ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama bahwasanya masyiah Allah, kehendak Allah yang kaitannya dengan senang dan susah di dalam kehidupan, kelapangan dan kesempitan, itu tidak ada kaitannya dengan kecintaan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ulama menjelaskan masyiah itu ada dua, ya. Masyiah atau kehendak Allah ada dua. Ada kehendak yang sifatnya qauli, ada kehendak yang sifatnya syar'i. Atau iradah kauniyah atau masyiah kauniyah dan masyiah syar'iyah. Kehendak Allah yang sifatnya kauni, kejadian-kejadian dalam kehidupan seperti senang, susah, kaya, miskin, sakit, sehat, kuat, lemah, itu namanya masyiah kauniyah atau iradah kauniyah. Kehendak perkara-perkara yang Allah kehendaki itu terjadi secara kejadian. Dan kehendak kauniyah ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil bagi seseorang apabila seorang hamba mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan dalam kehidupannya, diberikan kecukupan dalam kehidupannya, diberikan kesehatan dalam kehidupannya, kelapangan dalam kehidupannya, rezeki dan seterusnya, itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menunjukkan demikian. Atau sebaliknya,
ketika seorang hamba diberikan ujian-ujian di dalam kehidupannya, diberikan penyakit, diberikan kesempitan, diuji dengan sempitnya rezeki, diuji dengan minimnya ilmu dan seterusnya, itu menunjukkan Allah tidak ridho kepadanya. Karena ini sifatnya kauniyah, tidak ada kaitannya dengan kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah berikan kepada semua hambanya yang mukmin maupun yang kafir. Yang kedua adalah iradah atau masyiah syar'iyah, kehendak Allah yang kaitannya dengan perkara-perkara syar'i. Inilah yang terkait dengan kecintaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah yang kaitannya dengan syar'i, yaitu keinginan Allah, kehendak Allah, bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang taat, Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan amal soleh, dan Allah tidak mencintai hamba-hambanya yang bermaksiat. Ya. Dan kehendak syar'i ini kemungkinan terjadi, kemungkinan tidak terjadi. Adapun kehendak kauni itu sesuatu yang terjadi. Maka di dalam masyiah kauniyah, kehendak yang kaitannya dengan kejadian ini, baik mukmin maupun orang di luar mukmin semuanya mendapatkan. Ya. Hanya saja sebagian di antara mereka ada yang Allah tolong sehingga dia mendapatkan kebaikan apapun yang Allah berikan, dan ada yang tidak Allah tolong sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah berikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan di antara kebaikan orang mukmin dengan keimanannya, maka seorang mukmin akan mendapatkan kebaikan apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Jadi apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupannya itu menjadi wasilah sebab dia meraih kebaikan. Yaitu dengan apa? Dengan dua perkara tadi. Yaitu dengan asyukur was-sabr. Bagaimana dia menjadi hamba yang bersyukur dan bagaimana dia bisa menjadi hamba yang bersabar. Kalau ditanya mana yang lebih utama, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar, maka para ulama khilaf di dalam masalah ini. Mana lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah atau seorang yang hamba yang bersabar atas ujian-ujian Allah berikan. Tapi yang jelas di sini kedua-duanya memiliki keutamaan di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Kedua-duanya memiliki keutamaan, dan inilah kunci kebahagiaan dalam kehidupannya. Yaitu bagaimana kita bisa menempatkan dua perkara ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua perkara ini yang menjadi sebab perkara yang menakjubkan seorang mukmin, yaitu ketika seorang mukmin bisa bersyukur dan bisa bersabar. Kapan dia bersyukur? Ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia memahami bahwasanya tidak ada satupun kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dalam kehidupannya kecuali datang dari sisi Allah Taala. Tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembalikan kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Dia gunakan nikmat tersebut di dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi, dan dia berusaha mendapatkan kebaikan keridhaan Allah dengan nikmat tersebut. Inilah wujud syukur, dan Nabi mengatakan fakana khairan lah. Maka syukur yang seperti ini, ketika mendapatkan nikmat dikembalikan kepada Allah, digunakan di dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi, ini akan menjadi sebab kebaikan. In syakartum la azidannakum. Ya. Kemudian ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan perkara-perkara yang tidak dia sukai oleh jiwanya, oleh nafsunya, maka dia bersabar kepada Allah Taala. Kenapa dia bersabar? Karena dia mengharapkan kebaikan-kebaikan di balik itu semua, dan karena dia memahami tidak ada satu ujian melainkan Allah akan memberikan jalan keluar di balik itu semua. Maka dengan keimanannya dia bersabar dengan apapun yang Allah berikan di dalam kehidupannya, dan sabar itu menjadi sebab kebaikan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bagaimana kita bisa bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Ada di dalam hadis yang lain, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, wa man yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar. Yatasabbar itu artinya berusaha untuk menanamkan kesabaran dalam diri. Yatasabbar artinya orang-orang yang berusaha untuk menanamkan kesabaran. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbiruhullah, maka Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menanamkan kesabaran, maka Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan seseorang tidaklah diberikan karunia yang jauh lebih baik dan lebih besar, lebih luas daripada karunia kesabaran. Jadi ikhwan wa akhwati azanallahu yakum, dari hadis ini kita memahami bahwasanya sabar ini juga termasuk salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang bisa bersabar itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar ini termasuk salah satu dari bentuk kebaikan. Dan tidak ada satupun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang melainkan semata-mata karena karunia dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi di sini menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba Allah berikan kepadanya kesabaran, maka ini adalah sebuah pemberian yang besar, karunia yang besar, dan karunia sangat luas, sangat besar manfaatnya. Wa qala salaf, kemudian sebagian salaf mengatakan al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'min wal kafir. Ujian itu terkadang orang mukmin dan orang kafir bisa bersabar padanya. Wala yasbiru 'alal 'afiyah illa as-siddiqun. Dan tidak bisa bersabar ketika mendapatkan afiyah kesehatan kecuali orang-orang yang jujur dengan keimanan. Ya, kita lanjutkan pada saya, ya, pada azan nanti kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah. Berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam Al-Fatawa, ad-dinu kulluhu ilmun bil haqqi wa amalun bihi. Kata Syekhul Islam bahwasanya agama ini semuanya adalah ilmun bil haqq, yaitu memahami kebenaran dan mengamalkannya. Bahwasanya agama ini adalah bagaimana kita mengilmui atau memahami kebenaran, kemudian kita mengamalkan kebenaran tersebut. Wal amalu bihi la budda fihi min as-sabr. Dan mengamalkan kebenaran itu butuh kesabaran, pasti membutuhkan kesabaran. Dan mengamalkan agama yang sudah kita pelajari, sudah kita ilmui, itu pasti membutuhkan kesabaran. Bal wa talabu ilmihi yahtaju ila sabr. Bahkan ketika seseorang mempelajari agama, menuntut ilmu, itu juga butuh kesabaran. Artinya apa, ikhwan? Bahwasanya seseorang di dalam menjalankan agama ini, di dalam memahaminya, mempelajarinya, kemudian di dalam mengamalkannya, itu tidak lepas dari kesabaran. Butuh kesabaran baik ketika mempelajarinya, butuh kesabaran ketika mengamalkannya. Demikian juga butuh kesabaran ketika mendakwakan, menyeru, mengajak manusia ke dalam agama. Maka sabar ini tidak bisa lepas dari agama seseorang. Sabar ini tidak lepas dari agama seseorang. Inilah bagian dari kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ibtalina bid-dharra'i fasabarna. Ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita diberi ujian oleh Allah dengan perkara-perkara yang menyempitkan, dengan kesusahan-kesusahan, fasabarna, maka kami pun bisa bersabar. Wa batulina bis-sabra'i falam nasbir. Adapun ketika kami diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang menyenangkan,
falam nasbir, maka kami tidak bisa bersabar. Artinya tidak bisa bersabar di dalam perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walidzalika hadzarallahu ibadahu min fitnatil mali wal aswaji wal aulad. Karena pentingnya masalah sabar ini, dan tidak sedikit di antara kita yang tidak mampu melakukannya atau terfitnah dengannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada hamba-hambanya dari fitnah atau ujian yang bersumber dari harta, dari istri maupun dari anak keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa atau melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, fahdharuhu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Akhwani wa akhwati azanallah iyakum. Beliau mengatakan di sini, walaysa al-murad min hadhihi al-adawah ma yufiru katsir minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengatakan, memperingatkan orang-orang mukmin bahwasanya sebagian dari istri dan anak itu akan menjadi musuh. Bukanlah maksud musuh di sini adalah al-adawah, maksudnya adanya permusuhan, ya. Artinya adanya perintah atau adanya peringatan bahwasanya seorang menjadikan anak dan istri sebagai musuh atau sebagai sesuatu yang dia musuhi. Bukan itu maksudnya, sebagaimana ini disangka oleh sebagian besar manusia. Annaha adawatul baghdha'i wal mu'adah. Ya. Bukanlah maksud bahwasanya dan anak dan istri ini sebagai musuh, artinya permusuhan yang muncul karena adanya kebencian dan karena adanya perlawanan. Bal innama hiya adawatul mahabbah as-sadah lil aba' anil hijrah wal jihad wa ta'allumil ilmi was sadaqah wa ghairi dzalika min umuriddin. Maksud dari bahwasanya anak dan istri ini menjadi musuh bagi kalian, kata beliau, ini maksudnya innama hiya adawatul mahabbah, permusuhan yang muncul karena adanya kecintaan, as-sadatu lil aba', yang kecintaan kepada anak istri menjadikan seseorang meninggalkan hijrah, meninggalkan jihad, meninggalkan jalan ilmu atau meninggalkan sedekah dan perkara-perkara kebaikan-kebaikan agama yang lain. Artinya jangan sampai kecintaan kita kepada anak dan istri kita, hal itu menjadikan kita meninggalkan kebaikan-kebaikan di dalam agama kita. Ini yang Allah peringatkan di dalam ayat tersebut. Sesa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka
memperbanyak zikir kepada Allah Tabaraka Taala. Bil iktsar min dzikrihi, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi dzalika ariq wal falah wal khairat al katsirah. Karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan dan kebaikan-kebaikan yang besar. Wa yanhahum an tushghiluhum amwaluhum wa auladuhum an dzikrih. Dan Allah melarang mereka, memperingatkan mereka agar jangan sampai harta-harta mereka dan anak-anak mereka menjadikan mereka tersibukkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mahabbatal mali wal aulad majbulatun 'alaiha aktsarun nufus. Karena sesungguhnya mencintai harta, mencintai anak itu perkara yang sudah Allah fitrahkan. Setiap orang pasti menyukai. Itu adalah perkara yang majbulah, yang sudah Allah fitrahkan. Jadi kalau ada orang tidak suka harta, tidak suka anak keturunan, itu berarti di luar fitrah. Ini sudah perkara yang memang Allah fitrahkan. Seseorang mencintai harta, seseorang mencintai anak-anaknya. Tetapi Allah peringatkan jangan sampai perkara-perkara fitrah seperti ini menjadikan dia terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia lalai dari zat yang memberikan nikmat itu semua. Karena itu yang akan menjadi sebab seseorang mendapatkan kerugian-kerugian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, artinya dia tersibukkan dengan hartanya, dengan anak-anaknya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kerugian karena terfitnah dengan anak dan harta dan anak-anak. Kemudian ikhwani akhwati azanallahu yakum, pada akhir pembahasan di sini beliau penulis kembali menegaskan tentang hakikat dari kesabaran, tentang macam-macam kesabaran sebagaimana sudah kita sampaikan di awal. Kata beliau, haqiqatus sabri huwa sabru ala aqdiyatillahi bi'adami tasakhkhur was sabru ala awamirihi bimtithaliha was sabru ala nawahihi bi'istinabiha. Hakikat kesabaran, kata beliau, ini ada tiga. Hakikat kesabaran itu ada tiga macam. Yang pertama, kata beliau, adalah as-sabru, bersabar atau menahan diri ala aqdiyatillahi, di atas ketetapan Allah atau di atas takdir Allah. Bersabar atau menahan diri di atas takdir Allah bi adami tasakhkhur, dengan tidak tasakhut artinya tidak memunculkan atau menampakkan kemarahan, menampakkan ketidakridhaan dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang menunjukkan, menampakkan ketidakridhaannya dengan perkara-perkara yang Allah berikan, ini menunjukkan tidak adanya kesabaran atau berkurangnya kesabaran. Ini bentuk sabar yang pertama. Bagaimana seseorang berusaha menahan dirinya untuk tidak tasakhut, tidak menampakkan kemarahannya atau ketidakridhaannya dengan apa-apa yang Allah takdirkan di dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Wasabru ala awamirihi, dan yang kedua bersabar untuk tetap di atas perintah. Ala awamiri artinya bagaimana dia senantiasa menjaga dirinya untuk di atas ketaatan, di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bimtitsaliha, dengan mengerjakannya. Ini bentuk sabar yang kedua. Sabar yang pertama, sabar untuk tidak marah terhadap apa yang Allah takdirkan,
Yang kedua, sabar untuk senantiasa menjaga dirinya di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa di atas perintah-perintah Allah di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Kemudian yang terakhir, wasabru an nawahihi, bersabar untuk meninggalkan larangan-larangannya. As-sabru an nawahihi, bersabar agar meninggalkan larangan-larangannya, bijtina biha, itu dengan cara meninggalkannya atau menjauhkannya. Inilah khawani wa khawati azanallah yakum, 3 macam bentuk kesabaran yang itu semua membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Dan itu menunjukkan kejujuran iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan jujurnya keimanan seorang hamba kepada Allah ketika seseorang mampu bisa bersikap dengan benar di dalam 3 keadaan. Ketika seseorang mampu bersikap dengan benar, mampu menahan dirinya, baik ketika menghadapi ujian-ujian, atau ketika menghadapi beratnya di atas ketaatan untuk istiqomah di atasnya, atau ketika menghadapi beratnya meninggalkan kemaksiatan untuk bisa menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam. Maka inilah 3 macam kesabaran yang senantiasa Allah puji dan Allah janjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang bisa menjaganya dan bisa melakukannya. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada pembahasan malam hari ini terkait masalah sabar. Untuk lebih jelasnya terkait pembahasan masalah sabar, ya, nanti bisa dimurojaah kembali bagaimana penjelasan para ulama khususnya terkait 3 macam sabar ini, bagaimana kedudukan dari 3 macam sabar ini, ya, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam, ya, menjaga kesabaran, baik sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam melaksanakan ketaatan, maupun sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, bisa dimurojaah di dalam, ya, pembahasan-pembahasan kitab-kitab yang lain yang membahas masalah-masalah hal-hal yang seperti ini. Ini saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.